Assalamualaikum Bu Fitri ya, apa kabar Bu Fitri? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah kabar baik. Cuman hari ini saya ada sedikit problem, Pak. Oke, lagi ada problem ya Bu Fitri ya. Pak, Ada yang bisa saya bantu Bu Fitri? jika Bapak tidak sibuk, boleh kita bincang-bincang sebentar nih, Pak. Oke, tentu saja boleh Bu. Kebetulan kan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, ada apa Bu? Mungkin ya maksudnya eh, apa yang eh, Ibu harapkan dari percakapan kita? Begini, Pak. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak Heri. Mungkin setelah berbicara dan bercerita sama Pak Heri, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oke, Bu Fitri ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi mungkin ya di sekolah ya Bu Fitri ya. Kemudian gambaran apa mungkin yang bisa Bu Fitri lakukan ya seperti itu ya Bu Fit ya. Iya ya, Pak. Mungkin Bu Fitri bisa menceritakan apa masalah yang sedang terjadi. Jadi begini, Pak. Satu siswa saya yang apabila saya masuk di pelajaran tidak bersemangat untuk belajar. Bahkan, Pak, sekarang dia mau mengerjakan tugas yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Pak. Jadi ada satu murid Bu Fitri yang mungkin tidak bersemangat ya ketika mengikuti pembelajaran sama Bu Fitri. Ketika ada tugas juga jarang dikerjakan seperti begitu ya Bu Fitri ya. Iya, Pak. Oke. Apakah Ibu Fitri sudah menelusuri mungkin penyebab dari permasalahan ini Bu Fitri? Saya sudah mencoba menelusurinya, Pak. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa Iya. dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Oke, lalu dari kalau memang sudah menanyakan mungkin ya penyebab dari mengapa si anak tidak suka dengan pelajaran bersama Ibu Fitri, lalu dari pengamatan Ibu Fitri mengapa dia atau si anak tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu Fitri ya? Ya, jadi Pak, setelah saya amati dan saya menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran informatika karena ada beberapa materi di semester 1 ini, Pak, yang apa? Iya. Materinya itu disajikan tuh terlalu panjang dan membuat anak tersebut malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Sehingga apapun tugas yang saya berikan, dia tidak mengerjakannya, Pak. Jadi intinya memang si anak tidak suka ya dengan mata pelajaran informatika ya Bu Fit ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang mungkin Ibu Fitri harapkan ada di dalam diri murid tersebut? Ya, saya tentunya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, Pak, seperti murid-murid yang lainnya, mengerjakan tugas yang saya berikan kepada siswa tersebut. Iya, oke. Harapannya atau harapan Bu Fitri, kondisi idealnya yang diharapkan dari murid tersebut mau mengikuti pembelajaran dengan baik, lalu menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, seperti itu ya Bu Fit ya. Iya, Pak. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Fitri lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Iya, Pak. Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Kemudian
hal yang akan saya lakukan itu Pak, menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak mungkin ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut berminat belajar bersama saya. Oke, metode pembelajaran ya Bu Fit ya, tentunya mungkin selama bertugas sudah banyak sekali juga metode pembelajaran yang sudah Ibu Fitri laksanakan ya, atau Ibu Fitri terapkan di kelas. Lalu apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Bu Fitri lakukan di kelas? Oh ada Pak, jadi ada metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca ya secara berantai tersebut, dan secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan tetapi dilakukan dengan teknik game, sesuai pembelajaran dan hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Begitu, Pak. Luar biasa juga ya Bu Fitri ya. Jika jika kita rating nih dari angka 1 sampai 10 atau di level 1 sampai 10, menurut Bu Fitri ya, seberapa tingkat keberhasilan metode itu dapat menarik minat belajar murid-murid atau siswanya? Kalau saya berikan peringkat, Pak, menurut saya itu sudah di level 8 atau 9, Pak. Oke. Jadi selanjutnya apa saja rencana yang mungkin akan Bu Fitri lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu, Pak, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice Mm-mm. breaking yang sangat Iya, menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan, Pak. Kemudian saya akan oke. mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan Mm-mm. pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik, Pak. Oke. Lalu siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Fitri ya dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana tersebut itu tentunya ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya mengkomunikasikan hal ini dengan wali murid atau orang tua siswa, Pak. Artinya Bu Fitri mungkin mencoba berkolaborasi ya dengan rekan sejawat juga mungkin ya. Kemudian kepala sekolah, kemudian juga bersama wali murid ya Bu Fitri ya. Oke, kira-kira berapa lama waktu yang Bu Fitri butuhkan untuk melakukan ini? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama sih, Pak. Hal ini akan saya terapkan secara cepat dan hanya saja pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan nih. Ya, benar sekali Bu Fitri. Kita semua pasti butuh proses ya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu pasti semuanya butuh proses. Nggak ada yang instan ya Bu Fitri ya. Jadi kapan nih bisa Bu Fitri mulai melaksanakan rencana ini? Kayaknya akan secepatnya saya terapkan, Pak, agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan bagi murid maupun bagi saya sebagai pendidik, Pak. Oke, hak belajar ya Bu Fitri ya. Setiap murid tentunya berhak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dan baik bagi mereka sebagai murid dan kita juga sebagai tenaga pendidiknya. Kemudian Bu Fitri kira-kira komitmen seperti apa yang akan Bu Fitri lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Pak.
Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat di Iya, sekolah oke. saya maupun di sekolah lain untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik, Pak. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid-murid dan didik saya, Pak. Iya, luar biasa juga ya Bu Fitri ya. Lalu adakah dukungan dari pihak lain mungkin yang Ibu Fitri butuhkan? Kalau di sekolah saya dukungan secara moral itu sarana baik moral dan prasarana Pak, itu sudah saya dapatkan baik dari Material. kepala sekolah atau teman-teman sejawat. Mungkin dari internal saya yang harus dalam menjalaninya lagi Pak. Oke. Baiklah Bu Fitri, semoga rencana itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Eh, nah, bagaimana perasaan Bu Fitri sekarang setelah kita berbincang sejenak tadi dari tadi? Saya lega sekali Pak dan senang rasanya. Saya merasa telah menemukan solusi dari permasalahan saya dan mendapatkan hasil dari perbincangan kita ini. Syukurlah kalau begitu Bu Fitri. Mungkin ada hal lain yang Ibu Fitri ingin sampaikan? Saya rasa cukup Pak. Terima kasih Pak Eri sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang-bincang dengan saya. Sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya ucapkan terima kasih ya Pak atas bantuannya. Sama-sama Bu Fitri, saya juga merasa senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu. Kemudian kita bisa terus saling berbagi ya, Bu Fitri ya. Dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa kembali Pak. Assalamualaikum. Oke.